Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kembali lagi dalam program podcast Tisnu Nusantara Tangerang bersama saya Purwita Suci. Siang ini senang sekali karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Mahrus Silazar Kasih MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini Pak Mahrus Sila ini akan menemani saya sebagai Ketua MUI di Kecamatan. Terima kasih atas undangannya. Apa sih imbauan yang sudah dilakukan oleh MUI gitu? Wah, MUI itu sangat luar biasa. Karena begini, karakter manusia itu punya emosi semuanya. Iya. Ya, mau di pihak siapapun maupun apapun agamanya, semuanya ada marahnya. Nah, inilah tugas MUI, meredam ke masyarakat. Kita masuk juga ngobrol ke pendeta-pendeta, ya kan? Cobalah kita menjaga ketertiban umum itu lebih baik, kan? Maslahatan yang lebih besar itu kita ambil, kan? Jangan hanya cuma karena satu di pojok gitu kan, ini merambat ke semuanya. Jadi kami dari MUI sudah betul-betul menghimbau, menahan dan sebagainya. Semoga nih dari sahabat-sahabat dari Tesalonika itu yang memahami itu harus dibangun dengan adat istiadat yang baik, sama seperti orang baru datang harus masuk permisi dengan adat istiadat, tokoh adatnya dan lain sebagainya. Jangan main langsung brek, orang kaget gitu, belum datang belum apa ke rumahnya, seorang wanita tiba-tiba perut langsung mau ngelamar, ya kaget orang. Berarti ini sebenarnya perkara miskom aja ya Pak Kiai? Ya, jadi perkaranya ada beberapa step yang tidak dijalankan sesuai adat istiadat dan sesuai undang-undang negara, itu tidak dijalankan. Nah, itu ya, jadi analoginya kayak tadi, gitu kan? Gak bisa lah tiba-tiba. Iya, nggak bisa dong. Semuanya kan harus sesuai, melihat karakter lingkungan, kita lihat dan lain sebagainya. Kita potret dulu, kalau dalam bahasa Islam itu ya korok, kita baca dulu, kita himpun dulu dan lain sebagainya, baru masuk, ya kan? Oke, nih Pak, saya penasaran. Jadi kalau misalnya boleh memberi pada masyarakat Muslim aman, harus jaga keamanan dan jangan mudah tersulut oleh provokasi. Ini aja, nah, karena kita negara hukum, hati-hati dua belah pihak ya. Nah, kalau sudah masuk repot ya, dua-duanya saling lapor ya. Kalau sekarang sih kalau lapor ketua sih enak ya kan, monitor ketua ya kan? Kalau itu sih oke ya kan? Kalau udah lapor ya ke polisian dan sebagainya, ini kan bisa tambah retak lagi ya kan gitu. Jadi ini sudah dan sedang diselesaikan oleh pemerintah kecamatan, dan saya juga sudah bertemu Bupati Tangerang. Pak Bupati ini sangat respon sekali. Ombudsman itu diundang, Komnas HAM diundang. Semuanya menyatakan tidak ada intoleran, tidak ada hak asasi manusia dan lain sebagainya, itu tidak. Ya. Yang terpenting ya, karena kita hidup bernegara, terus mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan negara. Karena kita ini hidup bermasyarakat, harus berkaitan dengan hal-hal adat istiadat. Karena tarkul adah adawa, meninggalkan sebuah adat biasanya ada pertentangan. Di Islam itu kalau ada pernikahan, ada adat rata-rata mahar keluarganya berapa, ya kan gitu.
Oh, sekian gram, maka tidak boleh jauh dan lebih dari sekian gram. Karena meninggalkan kebiasaan, suka nanti ibu-ibu di belakang suka ngerumpi. Kira-kira gitu. Iya kan? Iya, benar. Jadi di dalam agama juga diatur lihat yang namanya al-adah. Jadi sebenarnya memang kita karena kita ya harus adat itu dan melihat situasi dan kondisi. Ya kan? Maka datangi dulu harusnya bagaimana, kan? Persislah kayak orang mau mendekati seorang wanita gitu, dengi dulu apa kesukaannya, ya kan? Kira-kira gitu. Ini jangan langsung main serobot aja, dia dibentak, ya kan? Jadi curhat. Oh, terakhir nih Pak Kiai, closing statement deh dari Pak Kiai, gimana supaya masyarakat kita ini kan sangat beragam ya, dari maksudnya entah itu dari adatnya, entah itu dari bahasa, agama, dari akunya kan sangat macam-macam nih, dari sukunya. Gimana sih supaya kita tuh tetap menjaga unik kita gitu loh? Pertama, sadar sebagai ciptaan Tuhan. Sadar sebagai tugas Allah di muka. Sadar terhadap tugas dan sebagainya masing. Karena perbedaan agama itu sunnatullah. Allah tidak memaksakan orang semuanya beriman kepadanya, karena Allah nggak butuh. Maka dari itu, karena kita ini dikasih bahwa tidak adil, tolong kontrol itu. Kalau itu kontrol dan sesuai dengan tempatnya, Allah negara ini maju. Karena negara ini agar orang-orangnya akal, yang banyak ya. Ada satu teks hadis, satu negara itu bisa tidak barokah, pemimpin yang tidak mati tidak terkenal gara-gara satu hal, mayoritas rakyatnya jauh kepada ahli ilmu. Berarti kan nggak mau mikir, nggak mau belajar, ya kan? Ya kan? Jauh kepada ahli ilmu lintas bidang dan ahli fikih agama. Ketika dua itu tidak didekati, maksudnya bukan hanya mendekati, belajar, maka efeknya mahrifah loh jinawi, nanam kayu jadi tumbuh pohonan, mau nanam beras apa aja, oke, luar biasa. Umur kilang bor kayaknya banyak, tapi masih mesra. Kayak gitu. Ya kita beras luar biasa, ini mau nanam apa jadi, tapi garam masih impor. Gitu. Ya kira-kira gitu. Ngomong swasembada pangan, pangannya nggak tahu kemana akhirnya. Nah, yang kedua, pemimpin yang tidak baik, karena pemimpin itu lahir dari cermin mayoritas rakyat. Tiga, rata-rata dia mati tidak menjalankan amanat misi membawa keimanan dirinya sebagai hamba dan petugas Allah di muka bumi yang disebut khalifah. Jadi kalau udah begitu, semuanya sadar dengan perbedaan itu, dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, beres. Yang penting, cila ketiga, persatuan Indonesia. Tapi bersatu sulit tuh Pak, Bu, gitu kan. Bersama aja susah, apalagi bersatu. Iya kan? Yeah. Maka akan muncul bersatu kalau ada bersama. Maka bersama dulu, gitu. Kebersamaan Indonesia akan menghasilkan persatuan Indonesia. Oke, kalau gitu. Mari selamat bersama. Semangat banget Pak Kiai ya untuk menyatukan Indonesia ini. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada ya Pak Kiai yang diskriminasi atau intoleransi khususnya di wilayah Teluk Naga ini. Cuma memang ada sedikit miskomunikasi dari kedua belah pihak yang alhamdulillahnya sudah diselesaikan, baik itu oleh yang didampingi oleh pihak pemerintah juga tentu.
Dan Ya. sudah disediakan juga Tempatnya sudah alternatifnya. disediakan, alternatifnya luar biasa. Kemakan-makannya disiapkan loh Pak Camat ini, Pak Bupati luar biasa. Oh, ya. Hah? Toko berarti sampai makannya pun disediakan ya. Supaya apa? Supaya menjaga persatuan Indonesia Gitu. tadi. Nah, buat kita nih memang terkadang gitu Pak Kiai. Kalau saya aja kadang kalau misalkan ada melihat sesuatu yang ataupun seseorang yang Ya. berbeda dengan kita Ya. kan pasti kita agak kayaknya salah deh kayak gitu. Oh, ya. Itu tadi yang Pak Kiai Salah bilang. menurut siapa? Ya, itu Ya. kita harus ada. Maka saya kutip ada ucapan Imam Ja'far. Wa min alamatil jahli, salah satu ciri goblok itu ada Masya Allah. 3. Oke. Ya. Ini bukan kata saya, kata susunan Nabi. Iya, iya. Jadi, pertama, al-ijabatu qabla ay yasma'. Menjawab padahal belum dengar. Goblok berarti dia tuh. Kedua, ini banyak di medsos nih. Al-mu'aradatu qabla ay yafham. Membantah padahal nggak paham. Banyak mahasiswa kita tuh. Demo ditanya judul demo nggak paham, cuma ikut-ikutan. Bantah tapi. Itu goblok namanya. Iya banyak itu. Ya Satu kan? lagi, yang ketiga. Yang ketiga wal ijabat wal hukmu bima la ya'lam. Menghukumi sesuatu dengan apa yang tidak ia mengerti. Kayaknya banyak itu, terutama di dunia permedsosan. Jadi kalau ada orang framingnya terzolimi apa ini, semuanya melau langsung komen, padahal nggak tahu judul. Iya. Maka jadilah orang cerdas, wahai para netizennya. Iya. Jangan jadi orang yang tadi disebutkan oleh Imam Ja'far tadi ya, itu tidak mati saya jangan ya teman-teman. Nah, itu intinya kita memang harus memunculkan sifat toleransi dan ingat kita kan punya moderasi beragama. Wah, iya, Satu luar biasa. program pemerintah yang memang kita juga harus menyadari kalau bangsa kita ini memang dibentuk dari Sama cemuk kita. ya, Beda-beda. sangat majemuk, banyak sekali macam dan jenisnya, baik itu budaya, agama, Ya. suku, bahasa, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak Ya, Pak makasih, Kiai sudah makasih. hadir di sini. Kita Makasih. kembali lagi nanti di podcast Tisnu Nusantara Tangerang. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.